Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya api yang sangat besar. Ia adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat dan sebagai tanda pertama yang mengisyaratkan tegaknya kiamat. Dari Udzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Dukhon, Dajjal, Dabatul Ard, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, Ya'jud Ma'jud, dan 3 gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab, dan terakhir api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke Mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Api yang keluar di akhir zaman ada 2. Pertama, api yang besar yang keluar di daerah Hijaz, tepatnya di Madinah. Api ini sudah keluar di masa silam tahun 654 Hijriah. Kedua, api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Syam. Mengenai keberadaan api yang pertama, yaitu pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta di daerah Busra. Hijaz adalah wilayah sepanjang pantai barat bagian utara dari wilayah Jazirah Arab, termasuk di dalamnya Mekkah dan Madinah, berbatasan dengan Asyir di sebelah selatan dan Najd di sebelah timur. Kota utama Hijaz adalah Jeddah. Sementara Busra adalah nama sebuah kota yang cukup terkenal di Syam. Sekarang namanya Hauran. Jaraknya dengan Damaskus sekitar 72 mil. Hadis ini memberi isyarat mengenai fakta ilmiah yang sangat penting terkait Hijaz. Adapun fakta tersebut baru ditemukan di pertengahan abad ke-20 ketika para ahli geologi mulai menggambar peta semenanjung Arab. Diperkirakan luasnya mencapai 180.000 km persegi dan membentuk salah satu kawasan aktivitas gunung berapi paling aktif di dunia. Setengah dari kawasan ini berpotensi mengeluarkan letusan vulkanik, yaitu terletak di negeri Hijaz, yaitu sekitar 90.000 km persegi. Letusan itu tersebar di 13 titik kawasan lava. Sebagian besar kawasan lava ini membentang di sepanjang pantai timur Laut Merah dengan kedalaman bervariasi antara 150 sampai 200 km di kawasan negeri Hijaz. Peristiwa keluarnya api besar di daerah Hijaz terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya pada tahun 654 Hijriah. Berdasarkan pendapat beberapa ulama yang hidup pada masa itu, juga setelahnya banyak mengomentari sifat api tersebut diantaranya. Pertama, An-Nawawi rahimahullah wafat tahun 676 Hijriah. Beliau berkata, pada masa kami muncul api di Madinah pada tahun 654 Hijriah. Api tersebut sangat besar, muncul dari arah timur Madinah di belakang Al-Hara. Telah beredar berita tentangnya secara mutawatir di kalangan penduduk Syam juga negeri-negeri lainnya, dan telah memberikan kabar kepadaku seseorang yang menyaksikan dari penduduk Madinah. Kedua, Ibnu Katsir rahimahullah menukil lebih dari 1 orang Badui di kalangan orang Busra bahwa mereka dapat melihat leher-leher unta dengan cahaya api yang muncul di tanah Hijaz. Yang ketiga, Al-Qurtubi rahimahullah telah menyebutkan munculnya api ini dan beliau menjelaskan dengan rinci dalam kitab Az-Dzikrah. Lalu beliau menuturkan bahwa api tersebut bisa dilihat dari Mekah dan dari Gunung Busra. Yang keempat, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dan yang nampak bagiku kebenarannya bahwa api yang disebutkan adalah api yang nampak di pinggiran kota Madinah, sebagaimana dipahami oleh Al-Qurtubi dan selainnya. Kelima, Imam Al-Hafiz Syaihabuddin Abu Syammah Al-Maqdisi juga mengisahkan peristiwa tersebut. Beliau berkata, pada tahun 654 Hijriah, di akhir Jumat 5 Jumadil Akhirah muncul api besar di sebagian lembah daerah Madinah An-Nabawiyah. Panjangnya 4 farsah, di mana 1 farsah sekitar 5,7 km, berarti 4 farsah sekitar 23 km, serta lebarnya 4 mil. Membuat bebatuan meleleh seperti cor besi, lalu menjadi seperti arang hitam. Sinarnya menerangi orang yang berjalan di malam hari ke Taimak. Apa itu keluar selama 1 bulan? Penduduk Madinah sangat terkesan dengan peristiwa ini dan membuat syair untuk mengenang peristiwa ini. Api kedua adalah api yang keluar dari Yaman, mengiring manusia ke Syam. Ia adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat dan sebagai tanda pertama mengisyaratkan tegaknya kiamat.
Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, yang saya pahami, api yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah adalah api yang muncul di wilayah Madinah. Sebagaimana ini yang dipahami Al-Qurtubi dan yang lainnya. Sementara api yang menggiring manusia adalah api yang lain. Di manakah tempat keluarnya api kedua tersebut? Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa api tersebut akan keluar dari Yaman, yaitu dari jurang Aden. Aden adalah sebuah kota terkenal di Yaman, yaitu di sebelah selatan Jazirah Arab. Daerah tersebut terletak di Lautan Hadramaut, sekarang dinamakan Lautan Arab. Disebutkan dalam beberapa hadis yang menjelaskan tempat keluarnya api ini diantaranya. Pertama, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dari riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau Laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Yang ketiga, dari riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa masalah. Di antaranya, apakah tanda pertama datangnya kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, adapun tanda kiamat yang pertama adalah api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa api tersebut keluar dari Yaman dan di dalam sebagian riwayat lain tersebut menggiring manusia dari timur ke barat, maka hal ini dapat dijelaskan dalam beberapa pendapat. Pertama, mungkin saja menggabungkan di antara riwayat ini, yaitu api tersebut keluar dari jurang Aden sama sekali tidak bertentangan dengan pengumpulan manusia dari timur sampai barat. Hal itu karena permulaan keluarnya dari lembah Aden, lalu jika api tersebut telah keluar, maka akan menyebar ke seluruh bagian bumi. Dan yang dimaksud dengan menggiring manusia dari timur sampai barat adalah pengumpulan yang bersifat menyeluruh dan tidak khusus di bagian timur dan barat saja. Yang kedua, bahwa ketika api itu menyebar, maka untuk pertama kalinya ia akan mengumpulkan penduduk bumi yang berada di bagian timur. Hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa permulaan fitnah selalu datang dari arah timur. Yang ketiga, kemungkinan api yang diungkapkan dalam hadis Anas hanya merupakan kiasan atas fitnah yang menyebar serta menimbulkan banyak kejelekan dan menyala-nyala bagaikan nyala api. Ketika api yang besar tersebut muncul dari Yaman, maka ia akan menyebar di bumi dan akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Dan orang-orang yang digiring itu terbagi menjadi 3 kelompok. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan cara api ini menggiring manusia adalah, pertama, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi dan di waktu sore hari. Kedua, diriwayatkan At-Tabarani dan Hakim bahwa akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur, lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya, dimakannya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Maksud dari 3 kelompok tersebut adalah, pertama, kelompok yang penuh sukacita. Mereka makan, mengenakan pakaian, dan menaiki kendaraan. Yang kedua, kelompok yang terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan. Yang ketiga, kelompok yang digiring oleh api dari belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Barang siapa terlambat, maka ia akan dimakan oleh api. Kesimpulan yang bisa diambil di antaranya, pertama, ada 2 api yang keluar di akhir zaman. Api yang pertama keluar di daerah Hijaz telah terjadi sekitar tahun 654 Hijriah. Sedangkan api yang kedua keluar dari Yaman dan disebut sebagai tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat yang belum terjadi. Kedua, dalam hadis riwayat Bukhari bahwa api tersebut mengumpulkan manusia dari timur ke barat.
Ketika api tersebut menggiring manusia dan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.